Kalau ingin mengetahui rahasianya seperti apa yang saya katakan dari tadi, simak video ini dari awal konten ini, pasti akan ketemu. Bongkar semua video saya di sini. Dari awal pengajiannya pasti saudara-saudara akan mengetahui apa yang saya maksudkan dengan rahasia tersebut. Tetapi kalau saudara mentok di video ini, hanya menonton video ini, tidak menonton video sebelumnya atau penjelasan sebelumnya, sebelum ini, niscaya saudara-saudara di dalam kebingungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, di malam ini semoga kita semua selalu sehat dan selalu merasakan kebahagiaan di dalam hati. Karena di malam ini ada suatu hal yang sangat spesial yang ingin saya uraikan pada kesempatan kali ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita bersama-sama membahas tentang ilmu yang tidak disebarluaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama. Kata Sahal radhiyallahu anhu, "Hei Tuhanku, beberapa yang indah-indah daripada ilmu." Jadi berkata Syekh Sahal, "Hei Tuhanku, beberapa yang indah-indah daripada segala ilmu, atau keelokan daripada segala ilmu. Jikalau kunyatakan akan dia, apabila ilmu ini kukatakan kepada orang atau kepada manusia, atau kumunculkan, kutampakkan kepada orang, niscaya dikatakan orang akan aku, engkau itu menyembah berhala." Loh, kan katanya ilmu yang indah-indah. Tapi mengapa orang mengatakan dia menyembah berhala? Nah, ini dia yang perlu menjadi bahan pemikiran kita bersama-sama, saudaraku. Jadi apa yang terlihat oleh mata kasar ini pada zahirnya belum tentu jelek di mata Tuhanmu. Apa yang terlihat baik pada zahirnya belum tentu baik di mata Tuhanmu. Hati-hati. Jangan tertipu oleh rupa. Jangan tertipu oleh warna. Karena rupa jasad ini bukan yang sejatinya. Ini hanyalah tipuan belaka. Bisa saja sekarang seperti saya, menggunakan jubah, memakai sorban, pasti orang akan menyangka bahwa saya itu ahli ibadah. Itu gampang sekali. Dan dengan gampang pula saya bisa merubah penampilan saya seperti preman. Pasti orang akan menganggap saya orang yang nakal. Tetapi hati saya hanya saya dan Tuhan saya yang tahu. Hanya saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Anda sekalian, saudara-saudara. Hati Anda hanya Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan saya menghalalkan beberapa lelaki yang muslim akan darahku. Begitu kata Syekh Sahal. Dan dihalalkan oleh beberapa manusia akan darahku. Syekh ini berkata demikian karena mungkin pada waktu itu kelakuan si Syekh ini tidak seperti Syekh-Syekh lainnya, atau bisa dibilang Syekh Ahlus Syariat yang dominan dengan jubah, sorban, dan segala perabotan-perabotan yang lainnya.
Tapi mungkin Syekh yang ini, Syekh Sahal ini kelihatan seperti orang biasa saja dan tidak lazim pada pandangan manusia. Makanya dia berkata seperti itu. Tetapi hati-hati saudara, seperti yang sudah saya bilang tadi. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya jangan kita sampai tertipu oleh rupa. Dan mengektekatkan mereka itu akan dia. Kejahatan akan ilmu yang didatangkan oleh mereka itu akan dia. Dan orang juga akan berkata, kata Syekh Sahal, bukan ilmu kebenaran yang disampaikan oleh Syekh itu, bahwasanya dia menyampaikan ilmu bohong atau ilmu kejahatan, atau bisa dibilang sesat. Pasti begitu pendapat orang jikalau kunyatakan, jikalau dikeluarkan rahasia yang ada di dalam hatinya. Tetapi Syekh Sahal tidak mengeluarkan akan rahasia yang ada di dalam hatinya. Tetapi dia berandai-andai jikalau aku keluarkan, niscaya menghalalkan beberapa lelaki yang menganggap diri mereka muslim akan darahku. Itu otomatis sudah dicap kafir apabila dikeluarkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jua yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan seumpamanya maka turunlah hukumnya pada tiap-tiap petalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan atau menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan di tiap-tiap lapisan daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi itu telah ada hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dirubah. Dan katanya lagi, jika kunyatakan tafsir itu, niscaya direjam akan orang akan aku dengan batu. Jikalau aku nyatakan akan tafsir daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi ini, begitu kata Syekh, niscaya direjam akan orang akan aku, dilempari aku akan dengan batu. Begitu beliau berkata. Lalu seperti apa pengertian daripada semesta alam ini yang disebutkan oleh Syekh itu? Semoga kita bisa memahami dan diberikan hidayah apa maksudnya. Kenapa kalau dikeluarkan itu bisa dihalalkan darahnya oleh orang. Ini yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan bersama saudaraku. Karena ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Dan pada satu riwayat niscaya kamu dikatakan kafir. Dan di satu riwayat, apabila kunyatakan arti daripada alam ini, niscaya dikatakan oleh orang akan aku kafir. Begitu dia berkata. Dan kata Sahal Abdullah Tastarani qaddasallahu sirrahu, jikalau kamu beritahu akan segala orang yang baru belajar atas segala rahasia sebelum tetap mereka itu pada syariat dan tarekat, jikalau kita katakan suatu rahasia kepada orang yang baru belajar dan ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saya belajar, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seorang guru mengatakan hal yang tidak pernah saya dengar sekalipun. Kalau tidak bertahap caranya memberitahu saya, maka itu tidak akan memberikan manfaat bagi saya.
karena saya tidak mengerti akan kata-kata guru itu. Seperti diibaratkan, telah berkata Nabi Isa alaihi salam, jangan kamu gantungkan mutiara itu di leher babi. Jadi apa artinya saudara-saudara? Kenapa Nabi Isa alaihi salam mengatakan hal seperti itu? Mutiara ini barang yang sangat mahal. Dan babi itu hewan yang sangat direndahkan oleh Islam. Bahkan diharamkan untuk memakan daging babi. Dan diumpamakan oleh Nabi Isa, jangan engkau gantungkan mutiara pada leher babi, karena itu tidak pantas. Karena ini bentuknya ilmu rahasia. Kalau ingin mengetahui rahasianya seperti apa yang saya katakan dari tadi, simak video ini dari awal konten ini. Pasti akan ketemu. Bongkar semua video saya di sini. Dari awal pengajiannya pasti saudara-saudara akan mengetahui apa yang saya maksudkan dengan rahasia tersebut. Tetapi kalau saudara mentok di video ini, hanya menonton video ini, tidak menonton video sebelumnya atau penjelasan sebelumnya, sebelum ini, niscaya saudara-saudara di dalam kebingungan dan mengatakan saya tidak menjelaskan itu. Padahal apa yang dimaksudkan dengan rahasia itu secara perlahan telah saya jelaskan dari video-video sebelumnya. Silahkan saudara-saudaraku cek dari awal biar kita bisa benar-benar memahami apa yang dimaksudkan dengan ilmu rahasia ketuhanan. Inilah yang dinamakan ilmu rahasia ketuhanan. Kalau ilmu yang tidak dirahasiakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua kita tahu, bahkan anak-anak kita yang kecil semuanya tahu, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dirahasiakan. Tetapi ada beberapa ilmu rahasia yang dirahasiakan dan tidak disebarluaskan oleh Rasulullah, hanya diberikan kepada sahabatnya, dan sahabatnya memberikan kepada orang yang dianggap pantas menerima akan ilmu tersebut. Kalau dianggap tidak pantas, tidak akan dikeluarkan. Seperti itu model ilmunya, karena ini ilmu yang sangat berharga. Bermula artinya syariat itu seperti, jangan kamu beritahu akan segala orang yang baru belajar itu akan rahasia. Bermula arti syariat itu yaitu seperti bahwa engkau sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti daripada syariat. Dengarkan baik-baik saudara, biar kita bisa memahaminya. Arti daripada syariat yaitu bahwa engkau sembah dan engkau ikuti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Itulah arti daripada syariat. Dengan tekad di dalam hati, sama ada engkau kerjakan atau tiada, yaitu zohirnya syariat. Dan arti daripada tarekat itu yaitu bahwasanya engkau sahajakan Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal, yakni amalkan barang yang kamu ketahui. Itulah arti daripada tarekat. Sebelum kita melakukan sesuatu, harus kita lakukan dengan ilmu dan kita amalkan apa yang kita ketahui. Itulah yang dinamakan tarekat. Dan arti daripada hakikat yaitu faedah daripada keduanya. Faedah daripada syariat dan tarekat, itulah hakikat. Seperti bahwa engkau pandang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya yang dipertaruhkan akan Dia tepat di tengah batinmu.
atau tepat di tengah hatimu, itulah makna daripada hakikat. Tetapi syariat dan hakikat itu berlazim-laziman keduanya, yakni tiada ia kebilangan zahir syariat melainkan dengan batal hakikat. Jadi yang namanya syariat, tarekat, dan hakikat itu harus selalu berdampingan. Jangan sampai hilang salah satunya. Karena kalau hilang salah satunya tidak akan sah yang satunya lagi. Dan tiada ia kebilangan batin hakikat itu melainkan dengan zahir syariat. Tiada dibilangkan batin daripada hakikat kalau tidak zahir syariat. Yang mana yang dinamakan zahir syariat ini, kenyataan ini, inilah zahir syariat. Seperti isyarat kata ulama, bermula syariat dengan tiada hakikat itu hampa. Jadi kita mengerjakan syariat tanpa mengerjakan hakikat itu hampa. Tidak ada gunanya. Pekerjaannya sia-sia. Cuma melelahkan saja. Itu yang akan kita dapatkan. Dan hakikat dengan tiada syariat itu batal. Orang berhakikat dan meninggalkan syariat itu batal. Seperti kata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, tiap-tiap hakikat yang tiada meneguhi akan dia syariat yaitu zindik. Tiap-tiap hakikat yang tiada besertanya syariat, seperti ingat-ingat kata saya lagi tadi, saudara, simak dengan baik perkataan saya ini dan pahami. Hakikat dengan tiada syariat itu zindik. Karena apa? Sebenarnya hakikat dan syariat, tarekat dan makrifat itu tidak boleh berpisah. Itu 4 kata dalam suatu wadah. Jadi tidak boleh dipisah. Kalau dipisah, itu tidak akan sah. Dan tiap-tiap hakikat yang tiada meneguhi akan dia syariat itu hampa. Begitu pula sebaliknya, saudara-saudara. Dan kata Syekh Ibnu Abbas qaddasallahu sirrahu, yakni kol daripada setengah orang yang arif, barang siapa mengatakan hakikat itu bersalahan dengan syariat, jadi barang siapa mengatakan bahwasanya hakikat itu lain daripada syariat atau berlainan, tidak menyatu dengan hakikat, maka orang itu kafir. Pikir lagi, kalau Anda mengatakan bahwa syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat itu berbeda, pikir ulang, kaji lagi. Berarti itu belum tepat. Itulah yang membuat dia tidak sah. Salah satunya karena mereka berbeda. Contohnya kita sebagai manusia, kalau satu berpendapat lain, seperti pendapatnya A, yang satu pendapatnya A, yang satu pendapatnya B, pasti bertengkar dan berkelahi. Tetapi kalau semuanya sudah bilang A, tidak ada perkelahian. Begitu pula dengan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sesungguhnya semuanya itu adalah hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita jalankan sebagai hambanya. Jadi jangan dibeda-bedakan. Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keempatnya itu tidak pernah berbeda. Tetapi masing-masing mempunyai posisi di tempatnya masing-masing. Seperti syariat, dia di garis terdepan, di luar. Tarekat, hakikat, dan makrifat. Jadi semuanya mempunyai pos-pos masing-masing.
Tapi pada dasarnya semuanya itu satu jua, tidak boleh dipisahkan. Karena keduanya syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan maka syariatnya yang batin itu dinamakan hakikat, dan syariat yang zahir itu dinamakan fikih. Tiadalah bercerai keduanya. Dan jikalau diceraikan, Allah Ta'ala akan keduanya niscaya membawa ia kepada cedera di dalam agama. Yang dinamakan syariat itu adalah syariat perbuatan daripada Rasulullah yang dilihat oleh manusia, atau tingkah laku Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang dilihat dengan mata kepala oleh manusia. Tapi kebanyakan daripada kita cuman mengikuti apa yang dilihat oleh mata kepala kita. Bahkan kita sendiri tidak pernah melihat yang namanya Rasulullah. Kita hanya sekedar diceritakan. Ceritanya Rasulullah suka begini, begini, kalau duduk begini, kalau sholatnya begini. Tapi sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita umat muslim untuk mempercayai apa yang datang daripada Al-Quran, itu sudah pasti. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa syariatnya yang kelihatan nyata zahir daripada syariatnya saja yang kita ikuti? Kenapa kita tidak mengikuti batin syariatnya Nabi Muhammad SAW? Apakah kita sudah sempurna mengikuti baginda Nabi SAW? Kalau kita hanya mengikuti kenyataannya saja, yang zahir-zahirnya saja, batin syariat Rasulullah kita tidak tahu. Itulah dia, makanya saudara, itulah yang dimaksud dengan ilmu yang dirahasiakan. Jadi jangan setelah kita rajin ibadah, haji berkali-kali, umroh, bersedekah, seperti kisah seorang ulama yang begitu hebat amal ibadahnya di mata manusia, bahkan membutakan mata malaikat, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Singkat cerita, amal itu digotong dari langit pertama sampai langit ke-7, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh malaikat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi yang mengiringi amal tersebut. Dan cahayanya tidak main-main, saudara-saudara. Bisa menerangi segala bumi ini, cahaya amal itu. Sampai malaikat yang mengiringinya sampai terheran-heran. Sampai ada malaikat yang berkata, betapa mulia amal soleh daripada hamba Allah ini. Betapa senang hatiku akan menyampaikan amal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu malaikat menyanjung, memuji, sehingga pada akhirnya sampailah kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang kalian bawa, hei malaikatku? Para malaikat dan rombongan daripada malaikat 7 petala langit dan 7 petala bumi berkata, sembah sujudku ya Tuhanku ya Rabbul Alamin. Inilah amal daripada hambamu yang benar-benar menyembahmu. Cahayanya melebihi cahaya matahari. Begitu para malaikat berkata. Lalu Allah berfirman, wahai para malaikatku, kalian hanya kutugaskan untuk melihat zahirnya. Bagus kalian lihat zahirnya, bagus kalian katakan. Kalau batin daripada hambaku hanya aku yang tahu. Lemparkan amal itu kepada mukanya si pemilik amal itu dan masukkan ke dalam perutnya, bahwa dia tidak pernah benar-benar menyembah karena aku.
Gampang sekali kita mengatakan, ini bibir ini gampang sekali mengatakan karena Allah. Tapi benar atau tidaknya perkataan kita, hanya Allah yang tahu. Hati-hati saudara. Jangan sampai pekerjaan yang begitu bagus kelihatan tidak ada artinya. Ini tidak main-main orang besar. Sampai dia perang sambil dilemparkan amalnya. Kalau kita tidak mau mencari rahasia ketuhanan, bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang dan cinta kepada kita? Percuma kita banyak amal, banyak ibadah, nanti disuruh lemparkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak pernah benar-benar untuk menyembahnya. Begitulah kisahnya Syekh itu. Seperti kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa mengetahui ilmu fikih yang zahir syariat dengan tiada mengetahui ia akan ilmu tasawuf yang hakikat, yaitu batin syariat, maka sesungguhnya orang itu fasik. Barang siapa yang hanya mempelajari ilmu fikih yang yaitu ilmu syariat dan tiada mempelajari ilmu tasawuf yang disebut juga ilmu hakikat atau batinnya syariat, maka yaitu adalah fasik, tidak ada gunanya atau sesat. Karena yang namanya ilmu kebatinan atau ilmu tasawuf itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju Tuhan kita, untuk menuju dan mengetahui rahasia ketuhanan, seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak bosan-bosannya saya peringatkan, kalau saudara belum paham dengan video di kali ini apa yang saya katakan, silahkan bongkar dari bawah lagi video-video saya sebelumnya, agar semuanya bisa ditelaah dengan jernih. Saksikan, dengarkan dengan perlahan, agar bisa merasuk ke dalam jiwa sanubari saudara-saudara sekalian, agar apa yang kita sampaikan bersama-sama bisa memberikan manfaat dan bisa kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Dan barang siapa mengetahui ilmu hakikat, yakni ilmu tasawuf, dengan tiada mengetahui ilmu fikih, yakni zahir syariat, maka sungguhnya orang itu zindik. Begitu pula sebaliknya. Mengetahui ilmu tasawuf tapi tidak mengetahui ilmu fikih, yaitu ilmu zahir, ilmu syariat, maka yaitu zindik. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ketiga ilmu ini, usul, fikih, tasawuf, tidak bisa dipisahkan. Begitu pula dengan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, itu tidak bisa terpisah. Kalau terpisah itu akan batal. Kalau Anda mengatakan diri Anda orang hakikat dan Anda tidak menyatukan diri Anda, hakikat Anda dengan syariat Anda atau tarekat Anda dan makrifat Anda, hanya mengatakan diri orang hakikat, otomatis yang lain daripada hakikat itu batal. Kalau Anda mengatakan syariat, yang lain daripada syariat itu batal. Boleh Anda mengatakan itu, tetapi kalau Anda sudah tahu maknanya, bahwa sesungguhnya walaupun Anda mengatakan hakikat, di dalam kehakikatan Anda disitulah ada syariat, tarekat, dan makrifat. Apabila Anda di dalam makrifat itu sudah ada syariat, tarekat, dan hakikat. Begitu pula sebaliknya dengan yang lain-lain. Jadi semuanya itu sama antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Senang hati saya malam ini saudara-saudara, bisa mengeluarkan apa yang menjadi rahasia. Karena banyak kita mempunyai guru-guru
sudah lama dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarang sekali yang mau membuka apa itu ilmu yang dirahasiakan oleh Rasulullah. Kalau ilmu yang zahir itu diajarkan oleh Rasulullah secara terang-terangan, seperti menebar biji jagung, begitu diibaratkan di dalam Quran. Tetapi kalau ilmu rahasia ketuhanan, hanya orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan mendapatkannya. Semoga kita semua yang menyaksikan video ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu daripada rahasia ketuhanan ini, agar apa yang kita kerjakan di atas dunia ini tidak sia-sia, sehingga kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghancurkan dunia ini, kita akan tertawa, kita tidak bersedih, kita tidak akan mengatakan bahwasanya amal kita belum banyak, amal kita belum cukup. Hamba yang sebenar-benarnya bukan seperti itu, karena hamba yang sebenar-benarnya telah ikhlas dan reda dengan kada dan kedar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Untung baik dan untung jahat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah ikhlas diterima oleh pribadi itu. Contohnya sekarang, sini saya lagi ngomong, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghancurkan bumi ini dan mematikan saya di sini, itu dengan senang hati saya akan tertawa. Itulah yang dinamakan kada dan kada. Untung baik dan untung jahat datangnya daripada Allah Ta'ala, bukan datangnya daripada orang lain. Untuk malam ini mungkin tidak bisa habis kita kupas pembahasannya, akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Tunggu pembahasan selanjutnya tentang ilmu rahasia ketuhanan. Semoga apa yang kita sampaikan untuk malam ini bisa memberi faedah untuk kita semua dan bisa kita amalkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin ada yang kurang paham. Sekali lagi saya ingatkan, cek lagi dari video di bawahnya agar kita tidak sampai gagal paham, agar pemahaman kita bisa bertahap dan tahqiq di dalam hati kita, tetap di dalam hati, supaya tidak goyang, keyakinan itu tidak goyang. Demikian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.